FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, baru saja resmi menjatuhkan hukuman berat ke FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, dan 7 pemain naturalisasi mereka. Alasannya jelas dan tegas, pemalsuan dokumen. Keputusan ini keluar Jumat 26 September 2025. Ini bukan kaleng-kaleng guys. FIFA merilis sanksi ini terkait pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA. 7 pemain yang kena getahnya adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machucha, Joao Victor Brandao Figueiredo, John Irazabal Irargui, dan Hector Alejandro Heyel Serrano. Ini pukulan telak yang super berat buat Harimau Malaya. Oke, mari kita bedah. Seberapa berat sih sanksinya? FAM dikenai denda 350.000 CAF atau setara 7,3 miliar rupiah. Gede banget. Sementara itu, para pemainnya seperti Facundo Garces dan kawan-kawan, mereka kena denda 2.000 CAF atau 41,8 juta rupiah. Plus, yang paling nyesek, larangan bermain sepak bola di seluruh level selama 1 tahun penuh. Nah, sekarang kita mundur ke kronologinya. Kapan sih hype ini terkuak? Semua berawal dari laga kualifikasi Piala Asia 2027 Grup F. Tepatnya matchday kedua 10 Juni 2025, Malaysia tiba-tiba turunin beberapa pemain naturalisasi yang asal-usulnya katanya nggak jelas saat lawan Vietnam. Berkat bantuan mereka, Malaysia tampil superior dan menang telak 4-0 atas Vietnam, musuh bebuyutan mereka. Tapi kelar pertandingan, FIFA langsung terima aduan soal keabsahan dokumen naturalisasi 7 pemain ini. FIFA kemudian menelusuri, dan hasilnya jelas ada yang janggal. Hukuman larangan bermain setahun ini jelas merugikan banget buat pemain. Bayangin, salah satunya Facundo Garces yang lagi gacor banget tampil gemilang di La Liga bareng Deportivo Alaves. Dia selalu main full dalam 6 laga klubnya, karir lagi naik daun. Kena skorsing setahun sampai September 2026. Ini benar-benar pukulan telak. Putusan ini bikin geger Malaysia. Apalagi, sebagian besar pemain yang dihukum itu personel Johor Darul Takzim atau JDT. Pemilik JDT, Pangeran Johor, Tunku Ismail Idris, langsung angkat bicara. Dia mempertanyakan kenapa FIFA bisa berubah pikiran, padahal sebelumnya prosesnya sudah disetujui. Bahkan dia curiga, adakah pihak luar yang mempengaruhi FIFA? Agak aneh katanya. Di tengah kegaduhan ini, FAM sempat coba mengalihkan isu dengan mencurigai ini adalah sabotase dari FIFA untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih besar. Tapi ini justru dapat kritik pedas dari jurnalis Malaysia, Kes Sundaresan. Menurut Kes, FAM harus stop cari-cari alasan. Langkah kredibelnya cuma satu, paparkan bukti garis keturunan pemain itu secara transparan. Jangan biarkan publik di kegelapan. FAM sendiri akhirnya mengakui ada kesalahan guys. Tapi mereka bilang itu hanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh staf administrasi saat kirim berkas. Meskipun begitu, FAM tetap kekeh bahwa 7 pemain itu sah sebagai warga negara Malaysia dan siap mengajukan banding ke Komite Banding FIFA. Mereka dikasih waktu 10 hari buat ngurus banding ini. Kita tunggu apakah kesalahan teknis ini cukup kuat untuk mengambil hukuman. Oke, sekarang kita bahas dampaknya. Selain sanksi FIFA, AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia juga nggak tinggal diam. Mereka sudah rilis pernyataan resmi mengisyaratkan bakal ambil tindakan tegas setelah proses banding di FIFA selesai. Konsekuensi terburuk, Malaysia bisa saja dinyatakan kalah WO atau walk out di 2 laga kualifikasi di mana pemain ilegal itu diturunkan melawan Vietnam dan Nepal. Nah, ini yang menarik. Media Cina, Portal 163, menyebut kasus Malaysia ini membawa kabar gembira buat China. Dan anehnya menyeret timnas Indonesia. Mereka melihat sanksi ini sebagai peringatan keras buat Indonesia yang lagi gencar-gencarnya program naturalisasi pemain di bawah ketum PSSI Erick Thohir. Media China menyinggung, setelah kasus Malaysia, program naturalisasi Indonesia pasti bakal diawasi ketat. Biaya naturalisasi bisa meningkat dan ada potensi kasus hukum serupa. Tapi, Esko PSSI Arya Sinulinga juga udah speak up guys. Dia menegaskan naturalisasi itu nggak gampang, butuh waktu bertahun-tahun, dan wajib sesuai regulasi. Indonesia sendiri punya proses yang lebih transparan, melewati sidang parlemen atau DPR RI untuk cek garis keturunan. Ini jadi pembeda vital.
reaksi PSSI dan penekanan bahwa proses di Indonesia transparan. Intinya, kasus FAM ini jadi pelajaran krusial buat semua federasi di Asia Tenggara, termasuk PSSI, agar proses naturalisasi itu clear dan transparan sejelas-jelasnya. Kita tunggu nih kelanjutan banding FAM dalam 10 hari ke depan. Apakah Harimau Malaysia bisa lolos dari badai ini?